Kan kalau desa adat itu kan masih dijaga kelestariannya. Dan di samping itu kegotong royongannya itu paling anu di sini. Maksudnya itu kegotong royongan paling dijaga. Desa adat Osing Kemiren terletak di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Konon, desa adat Osing Kemiren berasal dari nama kemirian atau banyak pohon kemiri. Sebenarnya gini, untuk ketua adat itu dulunya nggak ada di sini, hanya sesepuh gitu. Nah, untuk pengangkatan ketua adat itu baru tahun 2015. Itu baru ada pengangkatan ketua adat. Juga dipilih masyarakat juga, tapi ya hanya perwakilan-perwakilan seperti itu, enggak dipilih seperti pilihan manu enggak. Jadi di sini tidak ada, artinya itu turun-temurun enggak ada. Jadi dipilih oleh masyarakat. Kemudian untuk lembaganya Ada lembaganya. Jadi untuk lembaga adat itu ada, artinya itu ya ada kepengurusan lembaga adat itu ada. Itu ya ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris dan lain-lain. dengan sebenarnya terstruktur gitu ya. Ya, terstruktur itu. Jadi untuk nama lembaga adat itu ada itu Lamok. Artinya itu lembaga adat masyarakat Osing Kemiren. Desa Kemiren ini memiliki banyak tradisi dan budaya serta hukum adat yang masih melekat hingga saat ini dari nenek moyang mereka. Contohnya seperti kawin ngelboni. Seperti apa sih kawin ngelboni itu? Simak penjelasan berikut. Pada di sini nih kok tradisi kawin ngelboni nih kok. Oh, sebelumnya ngelboni itu apa sih Pak? Jadi ngelebon itu ya sebenarnya di sini saya sampaikan dulu ya, ada 3 jenis pernikahan ya di sini. Ada kawin angkat-angkatan, juga ada kawin ngeleboni dan kawin colongan. Itu sebenarnya kalau angkat-angkatan itu ya sama sih pada umumnya. Ininya diawali dengan tunangan. Jadi antara dua keluarga ini sudah saling menyetujui itu angkat-angkatan. Tapi kalau ngeleboni itu biasanya salah satu pihak keluarga itu ada yang kurang setuju. Tapi kalau ngeleboni itu cenderung dari keluarga laki-laki yang kurang setuju. Itu ngeleboni ini. Jadi kalau untuk colongan dari pihak keluarga perempuan. Jadi sebenarnya ngeleboni dan colongan itu sama sih prosesnya. Cuma bedanya kalau ngeleboni cowoknya yang datang ke rumah ceweknya, kalau nyolong ceweknya dicolong dibawa pulang oleh cowoknya. Seperti itu, ada bedanya itu. Jadi memang sampai sekarang yang sering terjadi itu colongan gitu. Ya, Untuk ngelboni ini gue jarang berarti. jarang, kalau ngeleboni jarang gitu. Jadi yang sering terjadi itu kecolongan. Kemudian Pak, sejarahnya itu Niko gimana Pak, dari dulu kok bisa ada colongan sama ngeleboni ini? Jadi gini, memang awalnya itu selalu orang tua itu menjodohkan anak. Jadi anak masih kecil itu sudah dijodohkan oleh orang tua. Itu dulu di sini. Jadi anak belum ngerti apa-apa itu sudah dijodohkan. Jadi antar orang tua. Anak nggak ngerti apa-apa gitu. Akhirnya setelah dewasa ngerti, nggak cocok dengan pilihan orang tua gitu. Karena
untuk menuju rumah tangga itu kan berkaitan dengan perasaan kan. Nih, ada rasa suka enggak kan gitu, nggak bisa ditolak. Akhirnya punya pilihan sendiri si anak itu tadi. Tentu saja orang tua itu tidak boleh melarang karena sudah mengikat perjanjian dengan orang lain tadi. Akhirnya gimana? Si anak itu, saya daripada dinikahkan ke pilihan orang tua saya nggak suka, nggak ada perasaan apa-apa, akhirnya ikut dengan pilihannya sendiri. Nah, kalau ngeleboni itu cowoknya yang datang ke rumah ceweknya, bukan dicolong cewek, bukan, tapi cowoknya yang datang ke sana, pulang ke rumah ceweknya tanpa pamit dengan orang tuanya. Nah, nanti setelah sudah masuk ke rumah ceweknya, dari keluarga cewek itu nyuruh utusan ke rumah orang tua cowok. Ya sama tadi, colok tadi memberitahu bahwa anaknya sudah pulang ke ceweknya, seperti itu. Jadi itulah proses kawin ngeleboni utawa colongan. Kemudian menikahnya itu gimana Pak? Kalau menikahnya sama sih, prosesnya sama. Daripada sama angkat-angkatan, ngeleboni atau colongan itu sama prosesnya. Ya harus melalui KUA juga gitu. Itu sama karena itu berkaitan dengan akad nikah atau surat nikah, harus resmi dari pemerintah. Tapi juga ada ritual lain juga setelah akad nikah, itu adanya istilahnya surup. Ya, surup itu adalah manten itu disatukan. Jadi surup itu waktunya itu menjelang tenggelamnya matahari, bersamaan tenggelamnya matahari, makanya dinamakan surup. Matahari tenggelam itu dinamakan surup, makanya dinamakan surup. Diarak dulu. Nah, itu mulai misalnya yang punya hajatan di sini, itu diarak dari sana, Mira Timur, diarak rame-rame, setelah ini disatukan, disalamkan antara mempelai berdua itu. Nah, itu namanya surup. Itu juga sebelum surup biasanya ada sedekahan juga. Nah, sedekahan itu adalah ngundang orang tua 50 orang sampai 100 orang biasanya di sini. Itu namanya sedekahan. Nah, sedang posisi itu duduk di lantai di bawah, semua duduk bersila. Nah, setelah baca tahlil dan doa, itu kan makanan sajian itu dikeluarkan, bermacam-macam makanan kan di situ. Sudah dari jenis makanan itu di situ ada. Oh, itu sedekahnya itu. Sedekah. Nah, setelah makannya itu aja ada aturan untuk makan. Sedangkan kita posisi bersilaan gini. Nah, jadi yang bisa kita nikmati hanya selebar silah kita ini sana. Yang kita bisa nikmati, kita makan. Tidak boleh sampai melewati batas sini. Artinya apa? Kalau kamu melewati batas ini, berarti kamu mengambil hak orang lain. Karena di samping kamu ada orangnya. Itu undangan-undangan. Iya, jadi kita kan duduknya berjejer gini. Jejer dengan posisi bersila. Nah, setelah ada makanan sebatas lebar sila ini yang bisa kita makan. Jangan sampai melewati batas ini, karena ini ada yang berhak di samping kamu ada. Berarti kamu kalau ke sana berarti mengambil hak orang yang di samping kamu kan gitu. Jadi di depanmu itu ya itu rezekimu gitu. Ya itu rezekimu. Jadi intinya gini, kamu jangan mengambil hak orang lain. Jadi itulah mengandung nilai-nilai pendidikan seperti itu untuk adat budaya yang ada di. Jadi memang adat budaya itu nggak semua bisa dilestarikan. Melihat perkembangan zaman. Jadi kita harus bisa memilih mana yang harus dijaga, mana yang enggak. Juga tapi tetap mengikuti kemajuan zaman, tapi adat budaya tetap terjaga gitu loh.
mesti dinikahin. Nggak mau pulang cowoknya. Biasanya ya kalau ibu kurang setuju gitu. Kalau gitu mesti setuju ya. Kan nggak boleh pulang kalau udah nginep. Pasti setelah mengeleboni itu berarti udah pasti nikah. Besok atau lusa nikah. Kan dari sini kalau ada cowok ini kan nggak boleh gitu. Nginep harus nikah. Oh nanti wong Taman Soro sampingnya Kemiren. Berarti bukan hanya desa Kemiren aja. Bukan. Sebelah Kemiren bisa. Desa rumah ibu ini Taman Soro. Berarti kalau udah datang ke rumah itu berapa hari kemudian udah nikah gitu. Nikah langsung lapor ke desa Pak Lurah. KUA gitu. Prosesnya sama aja berarti. Dari video yang sudah kita lihat barusan, itu merupakan salah satu tradisi adat yang ada di Indonesia yang terletak di daerah Banyuwangi, Kecamatan Gelagah, khususnya di Desa Kemiren. Fokus video dokumenter tersebut terletak pada tradisi kawin ngeleboni, di mana tradisi pernikahan ini disebut ngeleboni ketika pihak keluarga dari calon pengantin pria tidak setuju dengan adanya pernikahan tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa dengan keadaan seperti itu, laki-laki yang tidak disetujui tersebut memaksa menikah dengan cara ngeleboni atau masuk ke dalam rumah dan bermalam di kediamannya si perempuan tersebut. Dengan cara tersebut, mau tidak mau, pihak keluarga laki-laki harus setuju menikah dengan pilihan anak laki-lakinya. Kemudian, seperti kawin pada umumnya, yaitu pihak keluarga melaporkan kepada kepala desa dan meminta restu pemangku adat untuk melangsungkan perkawinan dengan diikuti beberapa tradisi perkawinan yang sudah dijelaskan tadi.